Selamat datang dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia SMP kelas 9. Penulis Junianita Hotmauli Sihotang, SPD. NIP 1971681819980120001. Bab 4. Menanggapi secara kritis peristiwa-peristiwa di sekitar kita. A. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks tanggapan. B. Informasi dalam teks tanggapan. C. Simpulan isi teks tanggapan. D. Struktur dan kebahasaan teks tanggapan. E. Pengungkapan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. A. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks tanggapan. Pengertian teks tanggapan. Ciri-ciri teks tanggapan. Jenis-jenis teks tanggapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Alasan yang dikemukakan dalam sebuah tanggapan harus dapat memberikan dukungan atau solusi permasalahan yang dibahas. Memiliki 3 struktur yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. 1. Teks tanggapan deskriptif. Teks tanggapan deskriptif merupakan teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskripsi. 2. Teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis adalah karangan berisi tanggapan kritis terhadap masalah. B. Informasi dalam teks tanggapan. Informasi penting dalam teks tanggapan. Jenis kalimat tanggapan. Pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Informasi penting dalam teks tanggapan yaitu pokok-pokok isi penting yang terdapat dalam teks tanggapan. Sanggahan, kritik, pujian, penolakan, persetujuan. C. Simpulan isi teks tanggapan. Gagasan pokok adalah gagasan tentang sesuatu sebagai pokok atau tumpuan untuk pemikiran selanjutnya. Gagasan pokok terdapat di awal, dan akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Ringkasan merupakan penyajian singkat suatu teks dengan kalimat sendiri. Kejelasan urutan teks dan pokok-pokok isi teks perlu diperhatikan saat meringkas. Cara meringkas teks tanggapan sebagai berikut. 1. Bacalah teks tanggapan secara menyeluruh. 2. Catatlah ide-ide pokok setiap paragraf teks tanggapan. 3. Kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat yang disusun dalam bentuk baru dan berbeda. 4. Buatlah ringkasan teks tanggapan sesuai dengan isi dalam teks tanggapan. D. Struktur dan kebahasaan dalam teks tanggapan. Struktur teks tanggapan. Kaidah kebahasaan teks tanggapan. Ungkapan tanggapan. Konteks. Deskripsi. Penilaian. Rujukan kata. Konjungsi antar kalimat. Kalimat deskriptif. 1. Ungkapan tanggapan yang menguatkan atau menyetujui pikiran penulis atau pengemuka gagasan. 2. Ungkapan tanggapan yang menolak atau tidak menyetujui pikiran yang dikemukakan penulis. 3. Ungkapan tanggapan yang mengungkapkan sudut pandang orang lain. 4. Ungkapan tanggapan yang menggambarkan simpulan dari data orang lain. 5. Ungkapan tanggapan yang menggunakan gaya bahasa majas penghalusan. 6. Ungkapan tanggapan yang menggunakan kata bilangan atau urutan informasi. E.
pengungkapan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Penyusunan teks tanggapan. Penyampaian kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. Langkah-langkah menyusun teks tanggapan. 1. Menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. 2. Mengembangkan tema menjadi ide atau gagasan pokok. 3. Menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat-kalimat yang urut dan logis sesuai dengan struktur teks tanggapan, baik secara deskriptif maupun kritis. 4. Mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan EBI dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cara penyampaian tanggapan yang baik. 1. Tanggapan yang disampaikan harus sesuai topik pembahasan. 2. Penyampaian tanggapan harus dapat membuat orang lain memahami pembahasan permasalahan. 3. Kalimat tanggapan harus murni pendapat sendiri. 4. Kalimat tanggapan hendaknya merupakan kalimat yang benar dan tidak ambigu. 5. Jika yang disampaikan merupakan tanggapan negatif, sebaiknya tidak disertai dengan emosi. 6. Penyampaian kalimat tanggapan dapat diiringi dengan gerakan, mimik muka, atau nada suara. 7. Kalimat tanggapan harus bersifat objektif. 8. Ketika menyampaikan tanggapan, hendaknya kita tidak menjelekkan pihak lain. 9. Kalimat tanggapan akan lebih kuat jika disertai dengan fakta. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.